Assalamualaikum. Maaf saya halangi kita lewat di depan saya karena saya pernah mendengar hadis Nabi larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, itu memang benar. Tetapi kita sholat tidak pakai pembatas. Darah sutra kita pakai. Jadi saya mau lewat mau kemana? Tetap tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Tetap kamu yang salah. Kenapa tidak pakai sutra di depan atau penghalang di situ? Jadi saya bingung mau kemana? Assalamualaikum. Ada masalah apa? Begini, kan saya tadi sementara sholat, sedangkan ini mau lewat di depan saya terus saya halangi. Baru? Ya, itu memang benar. Tapi kalau kita harus sholat itu harus pakai penghalang. Dan tidak ada penghalangnya di situ depan. Tetap saya mau lewat. Bagaimana? Oh, begitu di. Kebetulan ada ustaz di sana. Bagaimana kalau kita langsung tanya ke ustaz langsung? Ayo. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara muslim kita saling berbeda pendapat. Yang satu dia sholat tidak memakai penghalang, dan yang satunya lagi dia lewat di depan orang yang sholat. Bagaimana hukumnya ustaz? Oh iya. Jadi ini memang terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi hal ini perlu memang kita sama-sama pahami, ketahui masalah ini. Karena ini bagian daripada rukun Islam kita, yaitu sholat. Nah, ada dua permasalahannya kan. Pertama, ada yang sholat tetapi dia tidak menggunakan sutrah atau pembatas di depannya. Padahal ada dalilnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sholat, ya diperhatikan ya, apabila di antara kalian sholat, falyusalli ila sutratin, hendaklah dia sholat menghadap sutrah. Artinya kalau dia mau sholat, pasang pembatas di depannya. Apakah bentuknya tombak, anak panah, atau sesuatu yang bisa berdiri. Hendaklah dia menggunakan pembatas. Wal yadnu minha, dan dia hendaklah mendekat ke dinding. Ya, kalau kita sholat jangan mengambil posisi di tengah, langsung di tengah. Tapi usahakan merapat ke dinding dulu. Nah, sehingga nanti kalau ada orang mau lewat di depan, itu sudah mengerti bahwa kita tidak boleh lewat karena ada pembatasnya, ada penghalangnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mau sholat itu seharusnya menggunakan pembatas di depannya. Cari sesuatu yang bisa sebagai penghalang, pembatas antara orang sholat dengan dia yang tidak boleh dilewati. Adapun saudara kita ini yang mau lewat di depan orang yang sholat dan dicegah oleh saudara kita ini, ya, jadi tidak boleh marah. Nah, jangan marah. Kalau dicegah orang yang sholat itu benar, karena ada hadisnya juga. Ada hadisnya, "Lau ya'lamul marru baina yadil muslih mata alaihi." Kalau saja orang yang berjalan di depan orang yang sholat, ya, kalau ada orang yang berjalan di depan orang yang sholat, dia mengetahui dosa orang yang melakukan seperti itu, maka sungguh lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu. Sungguh berdiam menunggu orang itu selesai sholat, ya, nanti selesai teman tak sholat baru kita lewat, kita menunggu, maka itu dia menunggu 40, di situ dikatakan 40 tidak jelas, lebih baik daripada dia lewat. Nah, kemudian di sambungan hadisnya dikatakan bahwa perawi di sini Abu Nadar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah berkata 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas orang yang mau lewat di depan orang yang sholat itu lebih baik dia berdiri sekitar 40, apakah 40 hari, 40 jam, 40 tahun atau bulan, itu lebih baik daripada melewati. Jadi benar yang dilakukan saudara kita untuk mencegah tadi. Dan sunnahnya begitu, kita tahan orang yang mau lewat di depan kita. Jadi jangan marah kalau ditahan, dicegah oleh orang yang mau
orang yang sementara sholat. Begitu juga kita. Sebelum sholat memang pasang sutra, penghalang supaya orang yang mau lewat itu sudah tahu dan tidak lewat lagi di depan kita. Jadi seperti itu ya, kalau dalam hal masalah pembatas, kita mau sholat usahakan mendekat ke dinding atau menggunakan pembatas. Begitu juga kalau kita mau lewat, harus lihat kalau ada orang sholat, jangan lewat di depannya. Jadi seperti itu, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain tentang dua hal ini. Yang pertama, orang mau sholat harus diusahakan merapat ke dinding atau menggunakan sutra dan pembatas. Yang kedua, yang jadi intinya, kita tidak boleh melewati orang yang sementara sholat. Kita bersabar menunggu atau lewat di tempat lain. Ya, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan, kita praktekkan cara atau bagaimana yang dimaksud dengan sutra. Ya, silakan. Tadi ini berdiri tanpa sutra. Silakan berdiri untuk sholat. Ya, silakan berdiri. Ya, jadi kalau kita mau sholat, ya pasang dulu seperti ini di depan kita. Ini sutra, ini pembatas. Nah, sehingga kalau ada orang mau lewat, tidak apa-apa dia lewat di sini. Nah, boleh lewat di sini. Ini fungsinya sutra. Jadi kalau memang tidak ada ini, bingung orang mau lewat kemana. Kecuali ada tempat lain. Tapi kalau tidak ada tempat, makanya pasang begini. Enak orang lewat kalau kita sholat sendiri. Ya, jadi seperti ini. Nanti setiap orang yang mau sholat sendirian harus usahakan pakai sutra atau pembatas dan mendekat, kalau tidak mendekat ke dinding. Ya, mungkin seperti itu penyampaian tentang pemasangan sutra.